Aman Yani itu mendapat dana pensiun dari BJB sebesar 3,2 juta lebih. Kemudian uang dana pensiunnya diambil lebih dahulu sebesar 20%, yaitu 114 juta. Sudah dimasukin ke rekening BRI. ATM-nya kadaluarsa. Karena ATM-nya kadaluarsa tidak bisa dicairkan lagi karena uangnya masih tersisa sekarang. Tinggal polisi segera kejar. Ya kan? Di mana keberadaan Aman Yani, pastikan dia masih hidup atau sudah meninggal. Saya mohon petugas dari kepolisian itu supaya bersikap tegas. Kalau ada petugas Ini lagi-lagi sepertinya di sidang pertama pun orang ini yang bikin ribut, di sidang kedua pun beliau bikin keributan lagi gitu loh. Dan patut bertanyakan sebenarnya siapa sih beliau tersebut gitu loh. Nah, saya disuruh beresin kamar pertama tuh Pak, kamar 2. Kalau dari hitungan dari kamar depan itu kamar 2, kamarnya korban. Oke, terus Suruh beresin koper yang ada di atas kasur. Setelah itu di kamar siapa? di kamar kedua. Ya Kak, saudara tidak tahu kamar siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tadinya saya tidak tahu. Iya. Karena ada kayak gini jadi saya tahu. Oke, suruh beresin kamar, koper. Koper. Ya, bagaimana perintahnya Joko, saudara? Ada 2 kopernya. Bagaimana Joko memerintahkan saudara untuk membereskan koper itu di kamar? Kamu kenapa kesini lagi? Karena saya suruh untuk bawa koper untuk keperluan Budi. Kata Joko, saudara nurut. Tapi saya juga bertanya Pak, kok ini kasur kok banyak darahnya? Oh, ada darah Ada darah di kasur. di kasur ada darah. Saudara tanya, Tanya, apa jawaban Joko? kata Joko, kan saya sudah pernah bilang bahwa istrinya Budi muntah darah, makanya di kasur itu belum beresin. Saudara percaya? Percaya. Sidang kedua Ririn beserta Prio ricuh teman-teman. Keluarga korban meneriaki Ririn dan Prio ketika memasuki ruangan sidang. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Khairuddin Official. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, sangat disayangkan sih ketika Ririn beserta Prio masuk itu ada kericuan teman-teman. Kericuannya ini bertepatan ketika Prio akan dipersidangkan teman-teman. Kenapa sih keluarga korban ini sangat susah gitu loh untuk menerima keterangan-keterangan dari si Prio. Ya teman-teman, sebelum kita melihat di persidangan dan ricuhnya persidangan kedua, kita lihat dulu statement dari Kang Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh wartawan terkait Aman Yani yang belum juga ditemukan. Kita simak videonya. Aman Yani itu mendapat dana pensiun dari BJB sebesar 3,2 juta lebih. Kemudian uang dana pensiunnya diambil lebih dahulu sebesar 20%, yaitu 114 juta. Sudah dimasukin ke rekening BRI. Ketika dimasukin rekening BRI, kalau berdasarkan keterangan saksi yang 2 orang bertemu dengan saya, uang itu dicairkan bukan oleh Aman Yani, tetapi dicairkan dengan merubah KTP Aman Yani. Gitu kan? Nah setelah itu ada pencairan-pencairan, tetapi kelihatannya ATM-nya kadaluarsa. Karena ATM-nya kadaluarsa tidak bisa dicairkan lagi karena uangnya masih tersisa sekarang. Tinggal polisi segera kejar. Ya kan? Di mana keberadaan Aman Yani, pastikan dia masih hidup atau sudah meninggal.
Seluruh dari Bank BJB-nya bakal balik kan? Kenapa? Itu kan masih dapat pensiun sih belum? Ya sekarang harus dipastikan dulu aman yani-nya sudah hidup atau meninggal. Kalau masih hidup berarti kan hak untuk mendapat pensiun terus. Tapi kalau sudah meninggal ya harus dihentikan. Nah teman-teman, itulah statement dari Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi sampai saat ini pun menginginkan polisi itu mendengarkan keterangan Priyo dan mencari sosok Aman Yani. Tetapi sampai saat ini pun nggak ada kabar. Ya nggak ada kabar, emang kepolisian nggak niat mencari gitu loh. Dan kalau menurut saya sih ada miskomunikasi nih Kang Deddy Mulyadi terkait kenapa sih ATM dan rekeningnya si Ahmad Yani ini berada di tangan si Ririn. Ya penjelasannya ada di video saya yang kemarin teman-teman. Ya teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan kericuan di sidang kedua Ririn beserta Priyo teman-teman. Nanti Muhammad sidang juga ini, yuk. Ayo. Saya mohon petugas dari kepolisian itu supaya bersikap tegas. Kalau petugas Gajah ada keponakan kita dibunuh. Ini kamu siapa? Oh, ini keponakan saya. Keponakan istri saya. Kamu duduk, Rio. Rio, kamu duduk. Kita bawa. Ya teman-teman, disayangkan sih kenapa polisi tidak tegas gitu loh kepada orang-orang yang bikin ricuh di persidangan tersebut. Ini lagi-lagi sepertinya di sidang pertama pun orang ini yang bikin ribut, di sidang kedua pun beliau bikin keributan lagi gitu loh. Dan patut bertanyakan sebenarnya siapa sih beliau tersebut gitu loh. Padahal kan kalau mendengarkan pernyataan Ririn dengan tenang kan enak gitu loh. Sebelum ke pengajian, sebelum kaset, apa setelah? Yang jam 9 itu? Jam 9 itu setelah saya bangun. Oh, setelah saya bangun. Oh, jadi saudara pagi, Jumat pagi ini bangun, kemudian video call Sheila, istri saudara saat itu. Oke, terus setelah itu? Ya setelah itu saya mau izin pulang, cuman nanti katanya makan dulu. Nanti saya nyuruh Priyo beli makan. Kata si Joko. Terus Priyo? Akhirnya Priyo itu duhur, sekitar duhuran itu beli makan. Nah setelah beli makan di ruang tamu, terus saya pulang. Saudara pulang jam berapa? Itu sekitar duhur Jumat, kalau nggak salah sih Jumatan kalau nggak salah. Jumatan. Saudara pulang ke rumah Pebabri. Iya, karena kan belum ganti baju Pak. Jadi mau ganti baju dulu. Saudara pulang itu kok bisa dapat izin nih sama Joko? Kan biasanya tidak boleh. Kan udah dibolehin Pak, kan harus nanti nunggu makan dulu. Oke. Setelah pulang di sana berapa lama saudara pulang? Ya nggak tahu ya berapa lama Pak, cuman cepat paling cuman mandi ganti pakaian terus ke situ lagi. Pamit ke istri. Pamit Apa pamitnya saudara ke istri saat pulang Jumat siang? ke Serang. Ke Serang. Karena mau diajak sama Pak Aman itu ke
Oke. Kemudian jam berapa saudara balik lagi ke rumah Budi? Itu habis apa ya, jam sekitar jam 1 mungkin Pak. Karena pas saya pergi dari Budi itu udah Jumatan. Oh, setelah Jumat, setelah sholat Ada Jumat. suara kayak orang ngaji yang Jumatan tuh Pak. Oke, terus setelah balik Budi, Joko masih ada, Masih. Prio masih ada. Masih. Nah, setelah itu saudara di situ ngapain aja? Kalau nggak salah saya tuh pas lagi duduk di ruang tamu, saya disuruh beresin ember yang ada di pintu samping. Beres pintu samping mana? Pintu samping garasi. Garasi. Siapa yang memerintah saudara beresin ember? Joko. Joko. Ember buat apa? Nggak tahu. Jadi di situ tuh udah ada ember. Nah, kalau terpal itu berserakan Pak. Makanya saya lempit si terpal itu. Disuruh Joko beresin. Lalu setelah beresin suruh diapain? Taruh Pak di apa, terpalnya tuh ditaruh di ember. Oke. Saudara sama sekali itu tidak curiga. Saudara nanya kemudian itu Budi tidak aktif. enggak. Ya karena saya nggak curiganya karena si Joko ini mengaku saudaranya Pak. Oke. Dan nanti juga akan ditemukan Pak. Oke. Sampai jam berapa tuh? Dari jam 1 siang saudara balik situ, Joko ada. Joko sama Prionya ngapain? Main game Main game di mana? di ruang tamu. Di ruang tamu. Sampai berapa lama tuh? Apa terus aktivitasnya? Ya gitu-gitu aja Pak. Gitu-gitu itu apa? Ya cuma main game doang, kayak paling ngopi gitu. Oke. Terus sampai malam itu? Jam berapa malam sampai malam? Itu kurang lebih jam berapa? Aktivitasnya apa lagi maksudnya habis itu? Sampai malam. Ya gitu aja Pak, ngobrol-ngobrol aja. Oke. Sampailah hari Sabtu, ya, dini hari. Apa yang saudara lakukan juga Sabtu? Itu tuh disuruh Pak, suruh nganter si Joko. Suruh ngantar Joko. Bagaimana ngomongnya Joko? Suruh nganter ke Jatibarang. Bagaimana ngomongnya Joko? Ngomongnya ke saudara. Rin, nanti malam anterin saya ke saudaranya. Oke. Terus saudara jawab, Ya udah, memang mau kemana? Ya udah, ayo aja ke Jatibarang. naik apa? Suruh anterin Joko ke Jatibarang. Naik mobil, Mobil apa? mobil sedan. Sedannya siapa? Sedannya bapaknya Budi. Silakan ceritakan saja langsung. Jadi begitu saya naik mobil itu sama saya, Prio, sama si Joko. Joko itu di belakang, saya sama Prio itu di samping. Setelah nyampe Jatibarang, mobil itu mogok Pak. Mobil mogok, saya disuruh sama si Joko itu suruh nyetir mobil. Si Prio itu dikasih sama Joko uang 500.000 sama KTP-nya Budi. Sama dikasih, kalau nggak salah saya melihat itu HP, tapi nggak tahu warnanya itu HP apa. Intinya mereka kasih HP. Setelah saya nyampe, itu mobil masih mogok Pak, jadi masih jalan tuh masih padat. Setelah saya disuruh sama si Joko itu suruh cari penginapan terdekat. Sebentar. Prio dikasih KTP Budi. Uang 500.000 untuk nginep di hotel. nginap. Jokonya turun. Saudara nanya tidak, ini KTP Budi kok ada sama Joko? Tetap Pak. Saudara nanya tidak. Dan nanya Pak. Bagaimana saudara nanya? Ya kata si dia kan karena saya kan nggak bawa KTP Pak, nggak bawa KTP sama sekali, tidak pernah bawa KTP. Dan Prio pun saya tanya juga tidak bawa KTP. Makanya saya tuh dikasih KTP-nya Budi. Ya, saudara nanya tidak ke Joko itu KTP Budi ada sama Joko. Saudara nanya tidak? Yang saya tanya itu cuma tas Pak. Tas apa? Jadi si Joko itu bawa tas. Itu bang, tas saya kelihatan Pak, itu tas tadinya ada di rumahnya Budi. Cuman kayak tas kecil kayak gitu Pak. Nah terus nih kamu kalau mau nginep, kalau memang tidak bawa KTP, nih ada KTP-nya Budi sama uang 500.000. Sama saya lihat tuh dia dikasih HP. Iya,
itu tasnya saudara pernah lihat tasnya Budi itu ada di rumah Budi? Melihat di mana? Pernah sering dibawa sama Budi. Oh pernah. Oh, jadi saudara tahu itu tas Budi. Ya lalu saudara nanya tidak, oh tas Budi ada sama Joko gitu. Saudara nanya tidak? Enggak, ya karena dia mengaku sebagai saudaranya Pak. Makanya saya tuh ya apa yang dibawa sama Budi itu ya saya anggap dibawa sama saudaranya. Oke. Mengenai itu mobil sedan. Kalau mobil pick up saudara tahu tidak? Mobil pick up saya tidak tahu, cuman udah ada di depan rumah. Waktu saudara kapan lihatnya di depan rumah itu? Waktu saya pergi. Saudara kan temannya Budi. Tanya tidak tuh ke Joko, ini soal mobil pick up itu? Mau dibawa saudaranya. Saudara nanya gimana ke Joko? Bang, kok mobil dua-duanya ada di luar? Ini mobil yang sedan mau dibawa, tapi kok mobil yang pick up masih di luar? Itu kan mau dibawa sama saudara saya kan. Udah kamu bawa mobil sedan aja sama saya, anterin saya ke Jatibarang. Nah setelah nyampe Jatibarang itu Pak, pas di rel kereta, dekat rel kereta itu mobil udah mulai ngadat. Kalau nggak salah itu di daerah Bulak. Oke, kemudian saudara disuruh jalan cari penginapan itu. Iya. Oke, kemudian saudara berarti sama Prio ya jalan, lanjutkan perjalanan. Jalan. Kemana terus? Ke hotel. Pertama saya dapat hotel itu nggak bisa. Akhirnya dapatlah di hotel Adis. Yang nyetir saudara, Prio bisa nyetir tidak? Enggak, Ya. Lalu mobilnya masih berjalan? masih berjalan cuma ada. Ada. Oke, sampailah di hotel Adis. Iya. Saudara nginap di situ. Nginep. Yang check-in siapa? Berdua. Berdua. Menggunakan KTP Budi. KTP Budi. Jadi saudara percaya karena Joko ngomong saudaranya Budi ya. Iya. Oke, nginep. Nah, kemudian setelah itu saudara berada di hotel. Iya. Berapa lama? Di hotel itu kalau berapa lama nggak tahu berapa harinya Pak. Oke, di hari pertama. Ya, Ya. pertama itu saya tidur Pak. Berarti Sabtu pagi ya. Tidur. Sampai jam berapa? Sampai hotel jam berapa itu? Itu sampai malamnya lagi Pak. Enggak, saudara sampai di hotel itu jam berapa? Pagi. Pagi. Kelihatan sinar kayak terang Sabtu pagi. Ya, kemudian masuk kamar. masuk kamar. Mobil bagaimana dengan mobilnya terus? Ya nunggu kabar dari Joko Pak. Nunggu kabar dari Joko. Nunggu kabar apa? Ya kan katanya mau diperbaiki Pak. Kata siapa? Si Joko. Kapan Joko ngomong mau diperbaiki itu mobilnya? Ya pas nelpon. Saya nelponnya tapi saya nggak tahu Pak nelponnya di Beliau. Oh, nelponnya di Prio. Saudara sampaikan bahwa mobilnya rusak. Ya. Terus apa kata Joko? Ya kata Joko nanti saya kirim duit gitu. Kirim duit. Oke. Kemudian saudara setelah di hotel ini di hari pertama ini apa aktivitas saudara? Untuk Prio bagaimana? Untuk Beliau sama Pak, cuman aktivitasnya Beliau itu beli makan doang. Beli makan. Pamit ke saudara? Pamit. Pertama mah nggak pamit Pak. Pertama itu pas jam berapa ya saya nggak tahu. Itu pertama pergi, Beliau itu nggak pamit. Pergi. Tidak tahu Prio apa. Kemudian Bawa makan. bawa makan. Oke. Saudara tidak tanya ke Prio mengenai Joko itu benar tidak saudaranya. Beliau pasti nggak tahu Pak. Prio tidak tahu juga. Oke. Kemudian sampai jam berapa tadi aktivitas lagi? Sampai paginya jam 3. Pagi jam 3. Ditelepon. Si Beliau ditelepon sama Joko. Saudara dengar. Dengar. Bagaimana? Berarti jam 3 pagi berarti hari Minggu ya. Ya sekitar jam segitu. Ditelepon. Ditelepon oleh Joko. Saudara dengar. Bagaimana Joko ngomongnya? Bisa nggak ke rumah korban lagi? Ke rumah Budi. Ngomongnya bisa nggak Ke rumah Budi lagi. ke rumah Budi lagi? Lalu Prio jawab, Bukan Beliau. Jadi kayak di loudspeaker tuh Pak. oh di loudspeaker. Nanya ke saudara atau nanya ke Prio itu? Tanya ke saya. Nanya ke saudara. Lalu saudara jawab, Ya udah saya kalau mau ke sana ngapain lagi Bang? Kata saya itu. Mau ke rumahnya Budi gitu. Katanya Budi nggak ada. Udah sih aja ada yang ketinggalan.
Kata Joko. Terus Akhirnya saya nyewa Grab. nyewa Grab ke rumah Budi lagi. Dapat Grabnya Dapat. sama Prio. Oke. Kemudian Ke rumah bapak. ke rumah Budi. Terus sampai rumah Budi ada siapa? Udah ada Joko. Ada Joko. Terus Ya saya buka pintu, ketok-ketok dulu. Terus si Joko langsung ngasih uang. Uang untuk? Bayar Grab. bayar Grab. Terus Nah saya disuruh beresin kamar pertama tuh Pak, kamar 2. Kalau dari itu kan dari kamar depan itu kamar 2, kamarnya korban. oke. Terus Suruh beresin koper yang ada di atas kasur. Setelah itu saya- di kamar siapa? di kamar kedua. Ya Kak, saudara tidak tahu kamar siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tadinya saya tidak tahu. Iya. Karena ada kayak gini jadi saya tahu. Oke. Suruh beresin kamar, koper. Koper. Ya. Bagaimana perintahnya Joko, saudara? Ada 2 kopernya. Bagaimana Joko memerintahkan saudara untuk membereskan koper itu di kamar? Kamu kenapa kesini lagi? Karena saya suruh untuk bawa koper untuk keperluan Budi. Kata Joko. Saudara nurut. Tapi saya juga bertanya Pak, kok ini kasur kok banyak darahnya? Oh, ada darah Ada darah di kasur. di kasur ada darah. Saudara tanya, Tanya, apa jawaban Joko? kata Joko, kan saya sudah pernah bilang bahwa istrinya Budi muntah darah, makanya di kasur itu belum beresin. Saudara percaya. Percaya. Terus koper itu dikemanakan? Dibawa ke ruang tengah. Berapa koper? 2. Dua. Yang bawa siapa? Bagaimana bawanya? Naik apa? Naik Grab lagi. Saudara pesan Grab lagi. Pakai handphone siapa? Sama Pak. Saya, saudara. Nah, mengenai kasur yang ada darahnya itu terus bagaimana? Dibalik. Di mana? Dibalik. Di Dibalik. Karena apa? Aku dilalatin kata si Joko. kata Joko. Yang membalikin Joko apa saudara? Saya sama Vio. Disuruh Joko. Joko dibalikin. Iya. Oke. Kemudian Grabnya dapat pakai handphone saudara ya. Iya. Oke. Terus setelah dapat saudara pergi kemana terus? Ke hotel Ke hotel. Saudara sama sama Vio. Prio. Kopernya Sama dibawa. dibawa. Jokonya Joko tidak tinggal. ditinggal. Kenapa Joko masih di situ? Ada kepentingan lain. Kata Joko. Bagaimana ngomongnya? Memerintahkan saudara. Sering sanarin bawa aja dulu 2 koper ini sama tas. Nanti saya mah masih ada kepentingan lain. Kata Joko. Akhirnya saudara pulang Ke hotel. ke hotel pakai Grab dengan membawa koper. Sampai di hotel, terus gimana? Ya dibawa aja Pak ke lantai atas. Ke lantai atas, kamar saudara. Iya. Oke. Kemudian Prio di situ saudara mana masih belum ini tuh. Nanya nggak ke Prio? Itu koper Budi dibawa lagi. Itu di repair. Di repair tuh di apa? Kayak repair tuh Pak, kayak apa nih bentuknya? Kayak tali, cuman bisa dimasukin terus tarik. Berbentuk kayak gitu. Kayak buat ikat kabel itu. Iya. Oke. Ini bawa ke atas. Terus setelah itu tidur. Prio Sama itu. tidur. Aktivitas apa lagi terus di hotel? Ya kalau saya mah Pak nggak ada aktivitas Pak, cuman Prio sering keluar. Prio sering keluar. Amit cerita ke saudara mau ngapain Prio keluar? Enggak. Enggak. Ya kalau beli makan doang ngomong, cuman kalau masalah sering keluar nggak pernah pamit ngomong apa mau keluar mau apa enggak. Jadi saya cuma di kamar tuh cuma hiburan dan itu main game. Oke. Kapan saudara mulai tahu? Kan itu kan berarti hari Senin pagi ya sampai dari Minggu pagi itu ya. Kemudian nginep lagi sampai Senin. Kapan saudara mulai tahu ada peristiwa ditemukannya jenazah mayat?
Kapan saudara mulai tahu? Malam. Di mana itu saudara mengetahui ada penemuan mayat? Itu kan sebelum penemuan mayat itu Pak, saya sempat nelfon montir untuk membenarkan mobil dulu Pak. Oke. Terus? Setelah nelfon mobil itu tuh karena disuruh Joko suruh membenarkan mobil. Nah setelah membenarkan mobil itu pertama montir nggak bisa. Ya. Suruh cari lagi di Facebook. Suruh cari di Facebook akhirnya dapat. Disuruh siapa? Disuruh Joko. Jokonya telepon ke saudara. Di telepon nomornya sendiri yang dikasih HP-nya sama beliau. Oh, jadi Joko nelpon ke handphone yang dikasih ke Prio itu. Suruh cari montir. Iya. Dapat montirnya. Dapat. Saudara tahu nama montirnya? Nggak tahu yang tapi yang kemarin yang pernah apa jadi saksi. Benar itu montirnya. Benar. Oke. Lalu mobilnya diberesin sama montir selesai. Selesai. Siapa yang bayar? Yang bayar beliau. Prio. Iya. Uangnya dari mana? Prio. Saya nggak tahu Pak, kalau uangnya dari mana. Prio tidak tahu. Saudara tanya Prio, ini uang dari mana? Tidak. Oke. Lanjut kemudian, ya. Setelah saudara mobil selesai ya diperbaiki, ya. Terus hari berikutnya, Ya setelah mobil selesai itu hari berikutnya saya mau ngetes mobil Pak. Maksudnya udah bener atau belum. Setelah saya ngetes tuh di Taman Jatibarang yang ada taman yang dekat rel kereta. Taman RTH, Yang Taman Jatibarang, Iya. depan rel stasiun kereta. Iya. Sama siapa saudara ke Taman Jatibarang? Sama beliau. Sama Prio. Ada lagi? Enggak. Berdua. Kemudian sampai di Taman Jatibarang apain saudara? Ya nongkrong-nongkrong aja Pak. Nongkrong-nongkrong. Terus baru saya dapat kabar Dapat kabar karena dari lihat dari media sosial apa yang saudara lihat di media sosial? pembunuhan satu keluarga di rumah. Setelah saya lihat itu rumahnya korban. Rumahnya korban. Saudara media sosialnya apa? Mengetahui ada kabar pembunuhan. Waktu itu Facebook Facebook. Facebook ada di HP saudara ya. ada. Saudara mengetahui. Iya. Saat itu beritanya apa yang saudara lihat? Cuma ada pembunuhan doang Pak. Ada pembunuhan di Di Poman. Ya teman-teman, itulah sepenggal statement Ririn di persidangan kedua teman-teman. Ya pada intinya sih yang disayangkan itu kenapa handphonenya Ririn, WhatsAppnya harus di logout, dan kenapa kartu SIM-nya dihilangkan nggak tahu kemana oleh penyidik. Padahal di situ bisa jadi barang bukti mahkota teman-teman. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita semua teman-teman. Apakah pernyataan Ririn sekarang ini betul atau ngarang? Andai kata WhatsApp dan handphonenya itu masih utuh, itu kan bisa jadi kebenaran teman-teman. Ucapan si Ririn ini karangan atau emang fakta gitu loh. Itulah yang disayangkan, kenapa penyidik menghilangkan barang bukti mahkota tersebut. Ya teman-teman, gimana pendapat dan komentar kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.